umat ini sering lupa bahwa baginda Nabi sebagai uswatun hasanah tidak hanya mencontohkan dalam persoalan-persoalan ibadah, bukan hanya mencontohkan dalam persoalan-persoalan akhlak, bukan hanya mencontohkan dalam persoalan-persoalan sifatnya individual, tapi baginda Nabi justru memberikan contoh yang sangat luar biasa dalam persoalan-persoalan besar. Nabi, kemudian juga 3 generasi terbaik, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Mereka tidak pernah mengambil solusi dalam persoalan-persoalan kehidupan mereka kecuali dengan solusi-solusi Islam. Mereka tidak pernah menyelesaikan persoalan ekonomi kecuali dengan sistem ekonomi Islam. Mereka tidak pernah menyelesaikan persoalan hukum kecuali dengan hukum-hukum Islam. Mereka tidak pernah menyelesaikan persoalan-persoalan politik, pemerintahan, sosial, kemasyarakatan, dan seterusnya kecuali hanya dengan aturan-aturan Islam. Inilah pemahaman Islam yang benar. Sebagaimana pemahaman para sahabat, sebagaimana pemahaman para tabi'in, dan sebagaimana pemahaman para tabi'ut tabi'in yang dikatakan oleh baginda Nabi sebagai generasi yang paling dekat dengan beliau katakan mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Beliau katakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian beliau katakan sumal ladina yalunahum, yaitu generasi sesudahnya lagi, yaitu generasi tabi'in. Kemudian generasi sesudahnya lagi, sumal ladina yalunahum, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwallazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa wa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. Baik, asatidz dan tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kami ingin mengatakan bahwa tragedi Rempang ya menyusul beberapa tragedi yang lain. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa Rempang ini adalah merupakan kelanjutan dari berbagai kezaliman ya terhadap rakyat yang telah terjadi di Gorontalo, di Pulau Komodo, di Wadas ya. Sekali lagi ini merupakan bukti bukan hanya keserakahan, tapi ini adalah kebrutalan yang dilakukan oleh oligarki ya, para kaum kapitalis, para pemilik modal yang bekerja sama dengan penguasa-penguasa yang tidak amanah. Ya, di mana seharusnya mereka memberikan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyatnya, tapi justru mereka bekerjasama dengan para pemilik modal ini untuk mengambil hak-hak yang seharusnya menjadi milik rakyat. Di mana tadi telah disampaikan berdasarkan data bahwa Rempang ini sebenarnya sudah dihuni ya oleh rakyat yang ada di sana sejak tahun 1720 oleh leluhur-leluhur mereka. Yang kedua, kami ingin sampaikan sekali lagi bahwa inilah konsekuensi ya atau bukti kerusakan akibat diterapkannya ideologi sekuler, ya, sistem yang menjauhkan manusia dari agamanya. Ya, jadi ini adalah merupakan akibat. Ya. Jadi di mana baginda Nabi telah menyatakan bahwa tingginya suatu kaum, ya, tingginya derajat suatu kaum, kemuliaan suatu kaum itu hanya ketika mereka berpegang kepada Al-Qur'anul Karim. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjatuhkan derajat suatu kaum ketika mereka berlepas diri dari Al-Qur'anul Karim. Jadi PR ya, pekerjaan rumah yang besar bagi asatidz sekalian, bagi para tuan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat ini harus dikembalikan pemahamannya kepada pemahaman Islam yang benar. Hari ini mereka berada dalam pemahaman yang justru dirancang oleh musuh-musuh Islam. Mereka masih berharap bahwa solusi dari semua ini adalah demokrasi. Padahal demokrasi itulah yang menjadi alat utama bagi kaum penjajah untuk menghancurkan akidah umat Islam. Mereka menghancurkan akidah dengan demokrasi dan mereka menghancurkan ukhuwah dengan nasionalisme. Ini yang harus dipahamkan kepada umat.
Jangan lagi berharap kepada sistem-sistem yang justru dirancang oleh musuh-musuh Islam. Umat ini sering lupa bahwa baginda Nabi sebagai uswatun hasanah tidak hanya mencontohkan dalam persoalan-persoalan ibadah, bukan hanya mencontohkan dalam persoalan-persoalan akhlak, bukan hanya mencontohkan dalam persoalan-persoalan sifatnya individual, tapi baginda Nabi justru memberikan contoh yang sangat luar biasa dalam persoalan-persoalan besar. Nabi, kemudian juga 3 generasi terbaik, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Mereka tidak pernah mengambil solusi dalam persoalan-persoalan kehidupan mereka kecuali dengan solusi-solusi Islam. Mereka tidak pernah menyelesaikan persoalan ekonomi kecuali dengan sistem ekonomi Islam. Mereka tidak pernah menyelesaikan persoalan hukum kecuali dengan hukum-hukum Islam. Mereka tidak pernah menyelesaikan persoalan-persoalan politik, pemerintahan, sosial, kemasyarakatan, dan seterusnya kecuali hanya dengan aturan-aturan Islam. Inilah pemahaman Islam yang benar. Sebagaimana pemahaman para sahabat, sebagaimana pemahaman para tabi'in, dan sebagaimana pemahaman para tabi'ut tabi'in yang dikatakan oleh baginda Nabi sebagai generasi yang paling dekat dengan beliau, beliau katakan mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Beliau katakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian beliau katakan sumal ladina yalunahum, yaitu generasi sesudahnya lagi, yaitu generasi tabi'in. Kemudian generasi sesudahnya lagi, sumal ladina yalunahum, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Jadi pemahaman seperti inilah yang harus dipahamkan kepada umat, bahwa tidak ada solusi dari berbagai persoalan kehidupan yang hari ini terjadi di tengah-tengah umat Islam dalam seluruh aspeknya, kecuali dengan solusi-solusi Islam. Ketika umat kemudian mengambil solusi-solusi yang justru dirancang oleh musuh-musuh Islam, seperti demokrasi dan nasionalisme, maka disitulah titik kehancuran umat Islam akan diberikan atau dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadda'u bihi akharin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Hakim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.